Kita tahu Microsoft hari ini masih menjadi perusahaan yang sangat disegani sebagai perusahaan teknologi di dunia ini. Apa sih kiat-kiat dari Microsoft atau apa sih strateginya dari Satya Nadella ya yang memimpin Microsoft dari tahun 2014? Sobat Mania yang belum subscribe, silakan subscribe dan saksikan video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Sobat Mania, hari ini kita akan review buku dari Satya Nadella. Satya Nadella itu menulis satu buku yang namanya Hit Refresh. Hit Refresh itu The Quest to Rediscover Microsoft Soul and Imagine a Better Future for Everyone. Nah, di belakangnya ada a Better Future for Everyone karena memang visi misi dari Microsoft sendiri sudah dirubah sama Satya Nadella. Bagaimana Microsoft ini membuat orang mengachieve atau mencapai lebih banyak lagi dan membuat better future for everyone. Sobat Mania, saya suka banget dengan buku ini. Buku ini terdiri dari 245 halaman. Ya, ada 11 halaman citation dan ada 5 halaman kira-kira furthermore untuk reading. Jadi bacaan selanjutnya apa menurut Satya Nadella setelah membaca bukunya. Nah, dari 245 halaman ini sebenarnya terbagi dari 9 chapter, dan dari 9 chapter ini Sobat Mania, itu kalau saya simpulkan setelah membaca buku ini, ada 3 hal yang menjadi inti dari buku ini. Yang pertama adalah cerita tentang Satya Nadella sendiri. Dia lahir di Hyderabad, di India sana. Kemudian bagaimana orang tuanya, ibu bapaknya menjadi imigran di Amerika, kemudian bekerja di sana, dan ibu dan bapaknya juga yang mengajarkan untuk tekun, kemudian bekerja keras, dan selalu hormat kepada orang lain. Yang kedua, menceritakan bagaimana strategi dari Satya Nadella dalam ngebangun Microsoft. Dan dia banyak bicara tentang culture. Kita akan bahas itu nanti tentang culture. Dan yang ketiga, dia bicara tentang strategi yang paling utama yang dilakukan Microsoft adalah mobile first dan cloud first. Artinya memang dia selalu berpikir hari ini apapun yang terjadi tidak bicara lagi di desktop ataupun di laptop. Ya oke lah laptop, mungkin tablet, tapi yang paling utama adalah mobile first atau handphone atau tablet yang dibawa secara mobile. Nah, itu fokus utama dari Microsoft. Dan fokus yang kedua dari Microsoft itu adalah cloud first. Bagaimana diceritakan sama Satya Nadella terkait Azure gitu ya. Bagaimana dia agak maksa untuk Azure supaya cepat live dan ngebangun ekosistem kemudian environmentnya Microsoft. Jadi ceritanya kira-kira seperti itu. Satya Narayana Nadella atau disingkat dengan Satya Nadella, Sobat Mania paham dia adalah CEO Microsoft, dan kalau dibaca dari LinkedIn-nya, dia sebelumnya adalah wakil eksekutif presiden atau eksekutif vice president dari Microsoft di bagian produk dan cloud services. Dan Satya Nadella itu bergabung ke Microsoft tahun 1992. Jadi memang dari awal banget Microsoft gitu ya. Memang tidak seawal Steve Ballmer gitu ya, atau Paul Allen gitu ya, atau Bill Gates sendiri karena mereka co-founder. Tetapi Satya Nadella merupakan karyawan-karyawan awalnya Microsoft. Nadella ditunjuk sebagai CEO atau Chief Executive Officer atau direktur utama dari Microsoft itu di tanggal 4 Februari 2014. Jadi sebelumnya ya, kalau kita tahu bahwasannya Microsoft itu punya 3 CEO. Yang pertama Bill Gates sendiri gitu ya. Yang kedua Bill Gates itu dari tahun 1977 sampai tahun 2000 atau sekitar 22 tahun memimpin Microsoft. Kemudian ada Steve Ballmer. Steve Ballmer itu dari tahun 2000 sampai tahun 2014 atau 14 tahun gitu ya. Setelah Bill Gates, Steve Ballmer 14 tahun memimpin, baru kemudian Satya Nadella dari tahun 2014 sampai sekarang memimpin Microsoft.
Di buku Hit Refresh ini, Satya Nadella berulang kali bercerita pentingnya culture. Ya, jadi ketika dia diangkat di Februari 2014 sebagai Direktur Utama Microsoft atau CEO-nya Microsoft, dia bilang bahwasannya CEO, kalau biasanya CEO itu kan Chief Executive Officer. Nah, C yang dibilang dia itu adalah culture. Jadi saya bilang bahwasanya culture executive officer. Jadi saya atau visi pertama saya untuk Microsoft adalah bagaimana merubah culture. Makanya kalau bicara culture ya, sebenarnya kenapa saya suka banget dengan buku ini, karena kalau kawan-kawan gitu ya, Sobuk Mania semua yang sudah bekerja di satu perusahaan gitu ya, itu pasti paham bahwasannya yang membuat sukses suatu perusahaan adalah corporate culture atau budaya perusahaan. Karena dengan budaya perusahaan inilah sebagai underlying gitu ya, atau sebagai alasnya dari apapun yang kita kerjakan di suatu perusahaan atau organisasi. Menurut saya buku ini sangat pas dibaca untuk seluruh karyawan, senior leaders yang bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi. Kenapa? Karena buku ini mengajarkan bagaimana kita melakukan transformasi. Dan yang pertama, transformasi yang dilakukan adalah transformasi tentang budaya atau corporate culture. Nah, dari 9 chapter di buku ini, saya yang paling suka adalah chapter yang keempat. Chapter yang keempat itu saya bacakan di sini adalah A Cultural Renaissance. Jadi kebangkitan dari culture. Jadi di sini ada juga sub chapternya itu From Know It Alls to Learn It Alls. Artinya memang kalau dulu sudah tahu semuanya, sekarang tolong dipelajari semuanya. Kira-kira seperti itu. Nah, konsep ini memang sebenarnya hampir sama di semua perusahaan ya yang sedang bertransformasi, bahwasannya apa-apa yang dahulu sudah pernah dilakukan gitu ya, itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya sudah kewajibannya lah untuk kita yang bekerja di suatu perusahaan menurut Satya Nadella untuk belajar lagi. Dari buku ini saya jadi paham bahwasannya culture di Microsoft itu yang baru adalah satu, empathy, yang kedua growth mindset, dan yang ketiga adalah teamwork atau kerjasama. Nah, bicara empathy, kenapa sih Satya Nadella pengen semua jajaran eksekutifnya dan semua internal karyawan di Microsoft itu berempati? Sebenarnya dia teringat pembicaraan dia dengan Richard Tite. Nah, Richard Tite ini orang yang merekrut Satya Nadella tahun 1992. Satu pertanyaan dari Richard Tite yang tidak bisa dijawab Satya Nadella pada saat itu, sebenarnya bukan tidak bisa, tapi Nadella gagal menjawabnya pada saat itu ya. Padahal pada saat itu Nadella menjawab Richard Tite itu berharap dikasih pertanyaan tentang equation programming atau puzzle tentang database dan lain sebagainya. Tapi ternyata Richard Tite tidak menanyakan itu ke Satya Nadella. Richard Tite menanyakan seperti ini kira-kira, Sobuk Mania. Nadella, bayangkan kalau misalnya kau menjumpai seorang bayi di pinggir jalan sedang menangis. Apa yang harus kau lakukan? Pada saat itu Satya Nadella menjawab langsung bilang, kita harus segera menelpon 911, Pak. 911 ini 911 ya, kita tahu bahwasannya ini panggilan darurat. Kita harus menelpon panggilan darurat, Pak. Gitu, dengan antusias sekali. Nah, Richard Tite pada saat itu langsung menjawab spontan sambil tersenyum, sambil menepuk pundaknya Satya Nadella. Oh man, hai Bung, kayaknya kamu perlu empati. Kalau ada bayi terletak di pinggir jalan dan menangis, itu sebaiknya kita papah dulu, kita pangku dulu bayinya, kita ambil bayinya sampai tidak menangis lagi, baru kita telepon 911. Artinya apa? Artinya menjawab kita telepon 911 itu sebenarnya tidak customer centric gitu ya. Ketika bilang ada bayi yang sedang nangis gitu ya, kita langsung telepon 911, bayinya dibiarkan gitu ya. Menurut Richard Tite seperti itu. Jadi supaya berhasil company ini gitu ya, kita semua orang harus punya empati. Makanya dicanangkan oleh Satya Nadella di Microsoft itu semua orang harus punya empati. Nah,
bicara empati ini adalah bicara customer centric. Selanjutnya, terkait Hit Refresh ini, apa sih 3 arahan dari Satya Nadella ke semua jajaran senior leader, semua eksekutifnya, dan semua internal karyawan di Microsoft? Ada 3, Sobat Mania. Yang pertama adalah we must reinvent productivity and business process. Jadi memang sederhananya Satya Nadella mengajak bahwasannya kita harus reinvent atau mencari lagi terkait productivities dan proses bisnis. Jadi ada beberapa proses bisnis yang tidak efektif, yang tidak lagi sama, itu harus diganti, dan semua orang diminta dalam waktu 1 bulan, ya. Ada waktu 1 bulan, ya 1 kuartal atau 3 bulan, sampai paling lama 6 bulan untuk mengganti bisnis proses atau terkait reinvent productivity. Arahan yang kedua, we will build the intelligent cloud platform. Jadi Satya Nadella pengen semua jajaran eksekutifnya dan semua karyawan di Microsoft paham bahwasannya cloud adalah masa depan. Makanya tadi di awal saya bilang strateginya Satya Nadella adalah mobile first, yang kedua adalah cloud first. Jadi kenapa Azure agak maksa diciptakan gitu ya, karena sebenarnya sudah ada Google Cloud Platform, sudah ada AWS gitu ya, Amazon Web Server gitu ya, kenapa nggak collaborate di beberapa poin ya. Nadella bilang dia akan berkolaborasi, tetapi bicara cloud dia mau buat sendiri atau Microsoft mau buat sendiri. Dan yang ketiga adalah we needed to move people from needing Windows to become loving Windows. Jadi Nadella itu bilang kenapa di depannya ada ya rediscover Microsoft Soul gitu. Karena Satya Nadella pengen membuat orang-orang yang membutuhkan Windows, ingat kata kuncinya adalah membutuhkan, menjadi orang-orang yang mencintai Windows. Ini luar biasa OKR-nya gitu ya. Jadi menurut Nadella hari ini orang-orang pakai Windows karena dia perlu. Nah, harapannya dia semua orang, semua engineer-nya, semua orang sales-nya itu membuat Windows bukan hanya diperlukan tapi dicintai. Nah itu Sobat Mania 3 hal arahan dari Satya Nadella begitu dia diletakkan sebagai CEO dari Microsoft. Oke Sobat Mania, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita gali dari buku Hit Refresh ini, dan saya sangat suka sekali dengan buku ini, dan saya berharap juga kawan-kawan yang melihat review ini sebaiknya membaca utuh bukunya. Kenapa? Karena membaca utuh bukunya kita akan jadi paham kenapa beberapa resum yang saya sebutkan tadi walaupun menarik gitu ya, tapi banyak hal yang lebih menarik lagi untuk diceritakan ya. Bukan hanya bicara strateginya, tapi bagaimana Satya Nadella mampu gitu ya membawa semua orang ya dan menciptakan trust dari semua employee. Dan yang paling menurut saya yang paling berkesan adalah bagaimana Satya Nadella menghapus birokrasi yang ada di Microsoft. Ya, kita tahu Microsoft itu perusahaan besar ya, karyawannya ratusan ribu di seluruh dunia, yang secara otomatis, secara birokrasi ya, secara psikologis perusahaan ini ya, yang faktanya itu akan semakin besar birokrasinya atau semakin panjang. Dan Satya Nadella saya akui ya berhasil untuk meremove atau menghilangkan birokrasi itu. Itu Sobat Mania, hari ini kita bahas Satya Nadella dengan bukunya Hit Refresh. Terima kasih banyak sudah menonton sampai di penghujung video ini. Masih bersama saya Abi, Kang Review. Minggu depan kita akan review buku-buku lainnya. Ciao!